Siap. Mohon izin Pak Surya dan jajaran elit Partai Nasdem. Mohon izin bertanya Pak Surya, ini sudah kali kedua Sekjen Partai Nasdem, yang pertama dulu Rio Capella dan sekarang Pak Joni Plate terlibat dalam pusaran korupsi. Apa evaluasi ke depan Pak yang akan dilakukan? Yang kedua adalah bagaimana setelah kasus Pak Joni Plate ini hubungan antara teman-teman Nasdem dengan Istana akan seperti apa Pak? Itu aja, terima kasih. Baiklah. Silakan. Selamat sore, Andi dari Kata Data. Dari? Kata Data, Pak. Katadata.co.id. Ada dua pertanyaan. Pertama, tadi siang Kejagung bilang bahwa akan mengusut kasus ini, aliran dananya ke parpol. Nah, dari tanggapan Pak Surya Paloh sendiri menanggapi strategi Kejagung itu seperti apa? Dan yang kedua, tadi siang juga Bang Faldo bilang bahwa jabatan Menkominfo akan digantikan oleh PLT. Berarti kan melihat lebih jauhnya bakal ada pergantian pemain nih di kabinet. Dari Nasdem sendiri apakah akan menyajikan atau mesuguhkan nama baru ke Presiden untuk menggantikan Pak Joni, atau seperti apa strategi ke depan untuk masih ada dalam kabinet? Ya, Ilman Pak dari IDN Times. Izin Pak, terkait dengan kasus ini, Pak Surya beberapa tahun lalu pernah menyatakan kalau misalkan ada kader yang terlibat kasus korupsi, lebih baik Partai Nasdem buat apa dipertahankan gitu Pak. Nah, apakah sekarang masih berlaku seperti itu? Kemudian ini kan kemungkinan Pak Joni akan direshuffle Pak. Nah itu jumlah menteri dari Nasdem apakah akan berkurang atau tetap itu Pak? Dan apakah akan ada bantuan hukum untuk Pak Joni? Terima kasih Pak. Baik. Jadi ada dua peristiwa. Dua-dua sekjen. Yang satu kasus 200 juta rupiah. Dia masuk tahanan untuk sekian tahun. Kasus gratifikasi. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Dan sekarang menjadi warga negara bebas. Yang kedua, Joni Plate. Terserah pendalaman pembuktian yang mungkin lebih dalam nanti. Tapi hari ini saya simak baik-baik keterangan daripada kampus Pankum. Ada pengakuan yang menyatakan dia meminta agar diberikan 500 juta untuk anak-anak setiap bulannya. Dengan proyek kerugian negara yang 8 triliun. Ya, kalau tidak ada pendalaman lebih lain untuk menemukan bukti-bukti yang lebih memberatkan, ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol dalam kapasitas dirinya. Sebagai menteri, sebagai sekjen partai, terlalu mahal. Terlalu mahal. Kita tetap menganut ajas praduga tidak bersalah. Tidak ada di antara kita yang memastikan diri kita ini terlepas dari kesalahan, kesilapan, kebodohan, bahkan dosa. Itulah arti keadilan kita sebagai manusia biasa. Kita berupaya yang sebaik-baiknya, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kedua dan ketiga tadi. Bahwasanya kita tidak mampu untuk menjamin pasti akan tidak lagi terulang. Tapi niat baik kita juga tidak pernah padam. Atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita, yang bebas juga dari intervensi siapapun,
dan juga kepentingan politik dari manapun. Kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan itu. Agar semua kita tuntaskan. Kalau enggak, sia-sialah kita untuk menginginkan dan memperjuangkan suatu misi besar, membawa kemajuan bangsa dan negara, menjaga demokrasi negeri ini, dan memperjuangkan rasa keadilan yang sesuai dengan komitmen kebangsaan kita. Itu kira-kira. Pak, pertanyaan Pak dari saya sini Pak. Ramdi dari Times Indonesia. Saya pengen minta tanggapannya dari Pak Surya Paloh tentang yang sudah ramai di media sosial. Ini kan sudah dikomentari oleh semua masyarakat Pak, bahwa kasus ini ada intervensi dari kekuasaan dan salah satunya karena ada pandangan politik yang berbeda antara Pak Surya Paloh mungkin ya kedua Anies dan pemerintah mungkin ke salah satu kandidat. Mungkin itu Pak. Bagaimana tanggapannya Pak? Tanggapan saya ini sebenarnya harus mengkaji ulang. Apakah itu benar? Saya pikirkan ulang. Di dalam proses itu saya berkontemplasi. Sampai sejauh ini saya berpikir positive thinking, nggak ada itu intervensi. Sejauh ini. Tapi kita nggak tahu esok hari. Kita nggak tahu siapa yang garanti bahwa kasus ini tidak diintervensi. Mungkin sekarang, saat ini tidak. Besok, lusa, minggu depan, bisa saja terjadi. Jadi tanggapan saya, semuanya, apabila kita sayang pada negeri ini, buanglah kepentingan subjektivitas, buanglah kepentingan sesaat. Jika memang kepentingan strategis yang lebih besar menunggu kehadiran kita. Itu. Izin Pak, saya Adi dari TV One ingin bertanya mengenai pencalegan Pak Johnny Plate. Apakah ada pengaruh dan elektabilitas Nasdem mengenai pencalonan Anies Pak? Terima kasih. Ya, kawan-kawan tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, pengaruh pasti ada. Institusi partai politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik, salah satu faktor atau key factors yang menentukan sekali. Kalau wartawan, barangkali kawan-kawan wartawan, ya mempunyai opini, Nasdem itu memang udahlah, memang itu partainya bullshit, itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang nggak perlu kita hukum, itu rusak itu elektoralnya. Tergantung bagaimana kita membangun persepsi publik, dan itulah peran rekan-rekan institusi pers yang saya nantikan dan saya harapkan, pers yang bebas dan tetap mempunyai rasa tanggung jawabnya, tapi pada profesionalisme dan etik yang kita miliki. Bapak izin sedikit lagi, Bapak mau tanya, saya Rumondang dari Detikom, mau tanya soal apakah sebelumnya Pak Plate pernah mengajukan untuk mundur dari Menkominfo sebelum ini. Kemudian soal pencalekan Pak Plate yang sudah berjalan, apakah pendaftarannya ditarik atau seperti apa? Kemudian tadi soal bantuan hukum kepada Pak Plate terkait hal ini seperti apa? Terima kasih. Pertama, sebagai sekretaris jenderal dan saya dalam kapasitas sebagai ketua umum, tentu saya wajib mendalami kasus ini. Toh ini sudah cukup menjadi konsumsi publik dan berapa waktu. Joni juga sudah periksa berapa kali. Pertanyaan saya sederhana. Bung tahu, saya ketua umum di sini menyerahkan semua energi dan idealisme saya, waktu dan tenaga pikiran saya. Saya tidak mempunyai interest apapun untuk duduk dalam suprastruktur kekuasaan dan pemerintahan.
satu hal yang saya minta dari Anda. Jujurlah, Anda ada terlibat atau tidak. Hal yang prinsipil sekali. Kalau ada urusan tetek bengek, saya nggak campurin itu. Hal yang prinsipil, dia menyatakan nggak ada. Itu yang pertama. Maka saya confident untuk dia sebenarnya tidak terseret dalam situasi seperti apa yang dialami oleh dirinya hari ini, yang di Borgol tadi. Maksudnya. Saya membayangkan bukan hanya anaknya, istrinya, cucunya. Itu barangkali yang menyentuh rasa human hati saya. Tapi itulah konsekuensi yang juga harus dibayar olehnya. Kedua, mengenai masalah pencalekan. Ini kita akan konsultasikan dengan KPU. Kalau memang KPU menyatakan oke, kita masih mengadu ajas presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Jelas itu. Yang ketiga, bantuan hukum wajib. Kawan-kawan di luar partai aja kalau memang minta bantuan hukum kita kasih. Apalagi sekretaris jenderal partai ini. Kewajiban kita untuk memberikannya. Baik, kawan-kawan semuanya. Satu, Pak. Selamat sore, terima kasih.